Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, kita akan mendengarkan renungan harian kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan di hari ini, yaitu yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus itu adalah tugas utama dari orang-orang yang sudah ditangkap oleh Kristus. Ditangkap artinya orang-orang yang menjadi milik kepunyaan daripada Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bagaimana menjadi saksi dari Kristus ini? Menjadi saksi dari Kristus Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yaitu mereka menjadi percaya kepada Kristus bahwa Yesus itu Mesias, dan mereka menjadi saksi yang akan memberitakan bagaimana Kristus itu hadir di dalam hidup mereka. Bagaimana Kristus itu berkarya di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagaimana Kristus itu terus memperbaharui kehidupan mereka. Ketika kita lihat Paulus di dalam teks kita hari ini, ketika dia menjadi saksi dari Kristus, ada beberapa hal yang berubah dari hidup Paulus. Yang sebelumnya Paulus adalah seorang yang sangat mudah marah, sangat mudah untuk membenci orang, bahkan dia sangat suka untuk mempersekusi orang, bahkan membunuh orang. Tapi setelah dia menjadi milik Kristus, menjadi saksi Kristus, ada yang berubah dari hidupnya. Dia menjadi orang yang penuh kasih. Dia menjadi orang yang memberitakan siapa Kristus itu. Kristus yang penuh kasih itu. Dia menjadi orang yang santun, yang sopan, yang disenangi oleh banyak orang-orang percaya pada waktu itu. Dan masih banyak sekali kisah dari Paulus yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Dan Paulus menjadi seorang yang sering menuliskan tema-tema teologi tentang siapa itu Kristus, bagaimana orang-orang harus hidup bersama dengan Kristus. Itulah pengalaman hidup si Paulus ketika dia menjadi saksi dari Kristus. Kristus terus bekerja memperbaharui hidup dari Paulus melalui kuasa dari Roh Kudus-Nya. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini adalah saksi-saksi Kristus di masa kini, yang harus memberitakan Kristus, yang harus mengalami bagaimana Kristus itu hidup di dalam hati kita, hidup di dalam hidup kita, di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita perlu dekat dengan Kristus, karena kita hendak menyaksikan Dia. Kita perlu lebih banyak mencari kebenaran dalam Alkitab. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus yang akan kita saksikan itu. Karena kita akan memberitakan tentang Kristus kepada siapapun. Apakah itu kepada keluarga kita, teman-teman kita, atau orang-orang yang dekat dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Menjadi saksi Kristus itu bukanlah sebuah perbuatan yang kita lakukan dengan pengetahuan, dengan kekuatan, atau dengan daya nalar pikiran kita. Tapi itu adalah anugerah yang daripada Roh Kudus. Ketika Petrus ditanya Yesus tentang siapa pribadinya, Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Bapa. Lalu Yesus mengatakan bahwa
Pengetahuan itu bukanlah berasal dari pribadi dari Petrus itu, tetapi itu adalah berasal dari atas, dari Bapa yang diberikan kepada Petrus. Hari ini juga kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau kita menjadi saksi dari Kristus, segala sesuatu yang akan kita saksikan itu, yang akan kita beritakan, yang akan kita wartakan tentang Kristus itu, pengetahuan tentang Kristus itu adalah bersumber dari Roh Kudus, bersumber dari Allah kita, sehingga kita bisa menyatakan siapa Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, menjadi saksi Kristus itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Yang pertama yang harus kita lakukan setelah kita memegang tugas sebagai menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, yaitu memberitakan Kristus, menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini, bahwa hanya melalui Kristuslah kita beroleh keselamatan, bahwa keselamatan hanya kita peroleh dari Kristus. Kita beritakan itu kepada saudara-saudari kita, kita beritakan itu kepada anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita, bahwa hanya di dalam Kristuslah kita beroleh keselamatan. Kita beroleh hak khusus yang istimewa yang daripada Allah kita. Kita dianggap menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang kedua, menjadi saksi Kristus, kita harus memberitakan bahwa ketika kita sudah menjadi milik Kristus, ada hal yang berubah di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti Paulus tadi, yang sebelumnya dia seorang yang sangat mudah marah, yang membenci orang-orang yang mengikuti Kristus. Tetapi setelah menjadi milik Kristus, Paulus berubah drastis. Kita juga ketika kita menjadi saksi Kristus, semestinya ada yang berubah di tengah-tengah kehidupan kita. Baik dari sisi karakter kita, pengetahuan kita akan firman Tuhan, dari kebiasaan atau habits kita harus merubah segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mohonlah Roh Kudus membantu kita untuk melakukan pekerjaan ini, karena hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk mengarahkan kita kepada melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, ketika kita menjadi saksi Kristus, kita diajar oleh Tuhan untuk mengajarkan apa itu firman Tuhan, apa yang sedang kita saksikan itu. Jangan firman Tuhan hanya kita ketahui tetapi keluarga kita tidak mengetahui firman Tuhan. Jangan kita memuji dan berdoa kepada Tuhan, sementara anak-anak kita, orang-orang yang ada di tengah-tengah rumah kita, tidak memuji dan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau kita menjadi saksi Kristus, kita harus mengajari orang-orang terdekat kita. Seperti yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus ketika mereka menjadi saksi dari Kristus. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, kita inilah milik Kristus, saksi Kristus yang harus terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memakai kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan tentang kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, tentang keselamatan yang Engkau bawa bagi kami, dan tentang janji akan kehidupan yang kekal, yang penuh sukacita bersama-sama dengan Engkau, ya Bapa, di rumah-Mu yang kekal, ya Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, ya Tuhan. Agar semakin banyak orang yang mendengar tentang perbuatan-perbuatan yang daripada Tuhan. Dan mereka, ya Tuhan, menjadi percaya kepadamu dan datang untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah keluarga dari jemaat-Mu, lindungi mereka,
serta karuniakanlah sukacita bagi mereka, sukacita di dalam mengerjakan pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga, sukacita di dalam kehidupan, agar mereka ya Tuhan beroleh sukacita itu dan mereka mengerjakan apapun itu di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Ketika ada jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan sakit, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkaulah yang melindungi mereka, yang melepaskan mereka dari beban mereka, penderitaan mereka ya Tuhan, supaya mereka senantiasa beroleh sukacita yang daripada-Mu. Ketika ada ya Tuhan yang berkeluh kesah, angkatlah beban mereka ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau siap sedia untuk mereka yang berbeban berat. Engkau ada bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, berkatilah keluarga mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga para pemerintah kami ya Tuhan, para orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah, agar semua mereka ya Tuhan mengerjakan pekerjaan dengan takut kepada Tuhan, dan pekerjaan itulah untuk pelayanan kepada masyarakat di tengah-tengah bangsa kami ini, dan juga sebagai buah dari pelayanan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, ada begitu banyak pekerjaan yang akan kami lanjutkan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menaungi kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.